Selamat malam buat kita semuanya. Kenalkan nama saya Bandar Ante Pasaribu dengan NIM 11S23001. Saya dari Prodi Informatika. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana saya dapat membuat model-model ini dan apa fungsinya ya. Nah, jadi untuk model yang pertama ya, itu model jamur. Ini adalah pembahasan tentang modul anorganik dan organik modeling ya. Nah, pada jamur ini saya terapkan yaitu adalah tekstur jamurnya agak sedikit eh, seperti berdaging seperti itu ya. Teksturnya agak licin juga tebal. Nah, bagaimana saya dapat membuatnya? Pertama sekali saya itu melakukan yang namanya metode scalping ya. Saya kembangkan jamur ini dengan metode scalping. Tapi sebelumnya jamur ini dibuat dengan sebuah circle itu diekstrut ke arah atas seperti itu. Itu diekstrut terus, lalu ini juga membentuk ke kanannya itu diekstrut, lalu diekstrut lagi ke atas, diekstrut lagi ke atas, lalu nanti disatukan untuk vertisize-nya itu jadi nol. Jadi bisa berjumpa seperti ini. Ini jadi em, jadi tidak ada sisi-sisi lain ya, langsung satu pusat seperti itu. Nah, untuk pewarnaannya saya gunakan warna pinky merah muda seperti ini. eh Bisa dilihat ya untuk kode nomor ininya, nomor warnanya. Saya gunakan E7627FF. Nah, ini akan sangat cocok dikombinasikan dengan rumput dengan warna ini ya, seperti hijau mamba, tapi tidak terlalu hijau seperti itu. Nah, juga pada bagian sininya agar dapat tekstur organiknya, kita bisa gunakan trik yaitu roughness-nya kita buat setengah saja ya. Buat 500-an atau mungkin 450 itu masih di angka scale yang sangat baik menurut saya. Nah, jika ini mungkin ya pada bagian jamurnya juga ini saya ada mungkin mengembangkan sedikit ya. Saya scalping lalu bagian bawahnya agak saya tipiskan agar dapat bentuk jamur yang bervolume seperti itu. Nah, untuk susunan ininya rumputnya itu dibuat seperti ini. Maka nanti hasilnya akan seperti yang di kamera ini ya. Cantik ya. Nah, lalu kita masuk ke model selanjutnya yaitu model anggaplah ini teapot ya. Seperti kopi seperti itu. Nah, tempat minum kopi ya. Nah, untuk ininya ujung kopinya itu kita buat dengan sebuah circle ya. Circle lalu diwarnai warna coklat seperti itu dengan warna ini ya. Baru untuk cookiesnya dibuat dengan circle juga, tapi dipertebal ya. Seperti itu. Ini untuk piringnya kita buat warna putih saja. Lalu roughness-nya kita turunkan. Metaliknya kita isi karena nanti jadi objek metal nanti seperti itu ya. Nah, ini udah nampak seperti keramik asli ya, mantulkan cahaya juga ya, seperti kinclong sekali ya. Itu adalah modeling yang kedua ini. Nah, lalu untuk bagian buat tehnya nih, pocinya nih, kita dapat membuatnya pastinya dengan solidify ya. Lalu subdivision surface itu dua kali agar hasilnya licin bagus dia. Nah, untuk solidify-nya ini untuk mempertebal ya seperti itu. Untuk cangkirnya itu kita buat melalui screw mode ya. Nah, screw mode itu seperti kita gambar setengah. Oh, kita gambar hanya bentuk bawahnya saja ya. Ini bentuk bentuk bawahnya ini saja lalu kita screw. Dia akan bentuk bagian fullnya seperti itu. Lalu ada solidify untuk cangkirnya. Di bagian piringnya juga ada pastinya solidify, bevel, serta subdivision surface. Yang fungsinya masing-masing untuk bevel sendiri itu membagi sudutnya ya.
Pewarnaannya bisa makan saja, warna putih, tapi tidak terlalu putih ya. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke model selanjutnya, yaitu model topi ya. Nah, untuk model topi em, ini agak sulit ya. Kalau saya pikir-pikir agak sulit. Kenapa sulitnya? Nah, perangkat saya kurang memadai untuk membuat subdivision surface-nya agar lebih bagus hasilnya. Nah, jadi untuk mungkin pada bagian ini kita bisa perlukan dulu ya subdivision surface-nya agar dapat dengan lancar digeser-geser seperti ini. Nah, yang pertama yaitu ada topinya. Ya. Topinya nih extrude nanti pada bagian sininya. Ini di extrude bentuk seperti ini. Lalu ada bagian nanti yang dihapus, serta yang menggunakan solidify ya, agar thickness-nya ada seperti itu ya. Nah, untuk talinya ini, ataupun anggaplah seperti tali-tali apa ya seperti itu. Nah, ini kita gunakan yang shrink wrap ya, shrink wrap modifier namanya, agar dia dapat bernyatu dengan objek yang pertama ini kita buat ya, seperti itu. Nah, lalu untuk pewarnaannya, untuk beltnya ini kita pakai warna hitam. Lalu untuk yang topinya kita pakai warna ungu ya agar cantik. Nah, untuk yang ini ya kita pakai warna yang seperti cincin emas seperti itu. Hasilnya akan seperti ini. Bagus deh nanti. Lalu untuk model terakhir itu ada hamburger. Nah, pada model hamburger ini em, kita dapat dengan leluasa em, untuk ini ya yang sangat tricky itu pada bagian kejunya ya. Kejunya ini agak sangat tricky saya pikir ya. Nah, pada bagian kejunya ini melalui animations. Kita buat pada bagian sini. Nanti kita play, kita jatuhkan, lalu kita atur bagian kejunya ini adalah bagian yang soft. Dan hamburgernya ini adalah bagian yang hard seperti itu. Agar dapat menahan si kejunya. Lalu untuk bagian ininya kita buat dari UV sphere, kita potong setengah. Juga bagian bawahnya kita buat UV sphere, potong setengah juga. Tapi bagian bawah ini juga bisa dibuat dengan cara melakukan extrude juga ya. Lingkaran-lingkaran di extrude seperti itu boleh juga. Nah, untuk seladanya ini kita buat dengan apa juga ya, scalping ya. Scalping. Lalu untuk dagingnya ini kita buat dengan cara eh, circle juga ya, di extrude agar bentuk seperti lingkaran seperti itu yang bervolume. Lalu kita warnai ya. Untuk warnanya kita buat seperti ini. Nah, bisa kita ini kan biar lebih kinclong seperti itu. Seperti daging, biar oke juga kita buatkan. Dan seperti mengkilat ya, lebih baik lah seperti itu. Lalu untuk bawangnya ini kita buat dengan circle juga ya. Untuk modifiernya itu mungkin mirror ya, yang sangat ini. Ini ada tekstur yang kita gunakan agar dagingnya nampak seperti daging, seperti itu. Daging asli ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Kiranya ada yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.